Kekejian yang dilakukan Emilia Dyer memang tak terbantahkan lagi. Wanita berjuluk Angel Maker ini terbilang sangat nekat dan tega melakukan aksi sadis demi mendapatkan uang. Dari sekian banyak kasus pembunuhan bayi yang dilakukan Dyer, ternyata ada satu kasus yang terbilang sangat terkenal dan disorot tajam oleh warga Inggris kala itu, yakni kasus pembunuhan bayi bernama Doris Marmon. Kabarnya kasus pembunuhan Doris merupakan satu-satunya yang diakui Dyer sebagai kesalahannya. Lantas, seperti apakah aksi Dyer dalam melenyapkan nyawa bayi tak berdosa ini? Pemirsa, inilah kelanjutan Killing Series Emilia Dyer, si pembunuh kejam abad 19, bagian kedua. Keputusan Evelina untuk menyerahkan anaknya pada Dyer terbilang sangat terburu-buru. Tanpa menyelidiki latar belakang Dyer, Evelina langsung percaya pada si pembunuh kejam ini. Saat awal bertemu, Dyer terbilang pandai meyakinkan Evelina. Ketika itu, Dyer mengatakan bahwa dirinya adalah sosok sederhana, orang rumahan, penyayang anak-anak, serta memiliki kondisi perekonomian keluarga yang cukup baik. Sontak, Evelina pun merasa bahwa bayinya akan jatuh ke tangan yang tepat. Setelah kesepakatan dan tanda tangan kontrak selesai, ternyata Dyer membawa Doris Marmon ke Mayor Road, Willesden, London. Lokasi ini merupakan tempat tinggal Polly, putri Dyer. Apa yang terjadi di sana? Sesampainya di sana, Dyer segera mengambil selotip putih dan mengalungkan selotip tersebut di sekeliling leher Doris sebanyak 2 kali hingga akhirnya Doris tewas. Kabarnya, jasad Doris dibalut menggunakan serbet. Setelahnya si pembunuh kejam ini menjual seluruh baju bayi yang dibekali oleh Evelina, orang tua sah Doris, ke toko barang bekas demi mendapat keuntungan lebih besar. Dan yang lebih mengerikan, keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu 1 April 1896, seorang bayi tak berdosa kembali dibawa oleh Dyer ke rumah singgahnya di Mayor Road. Bayi bernama Harry Simmons berusia 13 bulan ini dibunuh menggunakan selotip putih bekas pembunuhan Doris. Dan pada tanggal 2 April 1896, kedua jasad bayi tak berdosa ini ditumpuk pada sebuah tas, lalu dihanyutkan tepat di tepi pagar Sungai Thames. Tanpa sepengetahuan Dyer, pada tanggal 30 Maret 1896, selang beberapa hari sebelum Dyer membuang Doris dan Harry ke Sungai Thames, rupanya pihak berwenang menemukan serta mengangkat sebuah balutan berisi seorang bayi perempuan. Bukan bayi Doris ataupun Harry. Bayi tersebut bernama Helena Frey. Akhirnya pihak kepolisian yang kala itu diketuai oleh George Tusley memerintahkan seorang detektif bernama Anderson untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Hasil penyidikan sang detektif menuntun mereka kepada beberapa bukti baru. Semuanya mengarah pada satu nama, yakni Emilia Dyer. Sejak saat itu, pihak berwenang mulai mengawasi segala aktivitas Dyer. Namun, mereka belum memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan sang Angel Maker. Akhirnya polisi menjebak Dyer menggunakan seorang wanita muda yang berpura-pura ingin menyerahkan bayi pada Dyer. Dan benar saja, Dyer termakan jebakan tersebut. Saat itu Dyer tertangkap basah sedang menantikan klien barunya tersebut. Setelah mendapat bukti kuat, pihak berwenang menggerebek rumah Dyer pada tanggal 3 April 1896. Saat itu, seluruh orang yang terlibat dalam proses penangkapan dibuat kaget karena mencium bau bangkai busuk yang sangat menyengat di dalam rumah. Meskipun tidak menemukan satupun jasad manusia, polisi berhasil mengumpulkan beberapa bukti terkait pembunuhan yang dilakukan Dyer. Seperti selotip putih, telegram yang berisi pesan tentang rencana adopsi, tiket pelelangan baju anak, nota pembayaran iklan, serta beberapa surat dari para ibu yang menitipkan bayi pada Dyer. Atas seluruh bukti yang ditemukan, polisi menafsirkan
bahwa sejak beberapa bulan terakhir, Dyer telah membunuh sedikitnya 20 bayi. Siapa pembunuh bayi paling sadis? Nampaknya jawabannya hanyalah satu nama, dan nama itu adalah Emilia Dyer. Pada abad 19, Dyer dinobatkan sebagai pembunuh paling produktif karena telah menewaskan sekitar 400 bayi selama 16 tahun, tepatnya sejak tahun 1880 sampai 1896. Penggerebekan yang dilakukan pada 3 April 1896 tersebut menjadi titik akhir bagi Dyer. Angel Maker resmi ditahan keesokan harinya, yakni pada 4 April 1896, atas tuduhan pembunuhan. Setelah penahanan tersebut, seluruh pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lanjutan. Selama bulan April, pihak kepolisian melakukan pencarian di sekitar Sungai Thames. Dan betapa mengejutkannya, karena ternyata petugas berhasil menemukan 6 jasad bayi. Dua di antaranya adalah jasad Doris Marmon dan Harry Simmons, dua korban terakhir yang dibunuh Dyer. Anehnya, pada 22 Mei 1896, Dyer yang diadili di Old Bailey hanya mengaku bersalah atas satu kasus pembunuhan, yakni pembunuhan bayi Doris Marmon. Hingga puncaknya terjadi pada 10 Juni 1896, Dyer dihukum gantung oleh James Billington di penjara Newgate. Sebelum dihukum gantung, Dyer sempat mengatakan bahwa cara mengetahui bayi korban kekejiannya adalah dengan melihat selotip putih di leher bayi. Hal ini karena Dyer memang selalu mencekik dan menandai ratusan bayi tersebut dengan selotip putih. Setelah kasus Dyer terungkap, pemerintah Inggris akhirnya membuat hukum adopsi menjadi lebih ketat, serta mengawasi beberapa tempat penampungan bayi agar kasus serupa tak kembali terjadi. Dan itulah pemirsa akhir dari kisah kekejaman Emilia Dyer, si pembunuh terkejam abad 19. Kawin lagi. Aku jadi kawin lagi. Kawin lagi. Suamiku kawin lagi. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut adalah foto-foto kiriman terbaik dengan tema makanan favorit pilihan tim On The Spot. Terus saksikan On The Spot dari Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Trans 7. Sekarang saatnya opera Van Java yang akan menghibur pemirsa semua di rumah. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.